Di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita kerap lupa bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Di hutan yang kini berubah jadi kota, di laut yang kian tercemar, dan di udara yang mulai beracun, suara-suara yang dulu mengisi alam kini menghilang. Mereka tidak berperang, tidak menuntut hak, tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ada hingga akhirnya tidak lagi. Dan ketika mereka tiada, barulah kita bertanya-tanya apa yang telah kita lakukan. Dalam video ini, kita akan mengenang 5 spesies yang punah, bukan karena bencana alam, bukan karena evolusi, tapi karena kita. Berikut beberapa hewan yang punah karena ulah manusia. Yang pertama, burung dodo. Burung dodo, sebuah nama yang kini menjadi sinonim dengan punah, tapi di masa lalu, dodo adalah makhluk nyata. Burung besar tak bisa terbang yang hidup dengan damai di Pulau Mauritius. Mereka tidak punya predator alami, tidak tahu rasa takut. Dan itulah yang jadi kutukan mereka. Ketika pelaut Eropa pertama kali menginjakan kaki di sana pada akhir 1900-an, mereka melihat dodo sebagai makanan mudah. Dagingnya bukan yang terenak, tapi jumlahnya banyak. Tapi bukan hanya manusia yang membunuh mereka. Manusia membawa serta hewan-hewan baru. Babi, tikus, anjing, kucing, semua memangsa telur-telur dodo yang diletakkan sembarangan di tanah. Dalam waktu kurang dari 1 abad sejak ditemukan, burung ini musnah. Tidak ada foto, hanya lukisan dan tulang belulang. Dodo bukan hanya punah, ia adalah simbol bagaimana ketidaktahuan manusia bisa menghapus satu spesies selamanya. Kedua, harimau Tasmania. Thylacine atau harimau Tasmania, sebuah hewan marsupialia unik yang hanya ada di Australia dan Tasmania. Ia punya tubuh mirip anjing, tapi dengan kantung seperti kanguru. Thylacine menjadi korban dari ketakutan dan kesalahpahaman manusia. Ketika peternakan berkembang, banyak yang menuduh Thylacine menyerang domba-domba mereka. Padahal, tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan itu. Pemerintah pun mengeluarkan insentif, hadiah uang tunai untuk setiap Thylacine yang dibunuh. Ratusan bahkan ribuan dibantai demi imbalan. Ironisnya, saat para ilmuwan akhirnya menyadari pentingnya hewan ini, semuanya sudah terlambat. Thylacine terakhir bernama Benjamin mati dalam kandang kecil pada tahun 1936. Tidak ada upaya pelestarian yang tersisa. Dan dunia pun kehilangan salah satu makhluk paling misterius yang pernah ada. Ketiga ada Spixes Macau. Dengan bulu biru cerah yang memukau, Spixes Macau adalah salah satu burung paling indah di dunia. Tapi keindahan itu justru menjadi kutukan. Mereka hanya ditemukan di hutan-hutan kering di Brasil. Habitat yang kini nyaris lenyap karena penggundulan dan konversi lahan untuk pertanian. Di sisi lain, perdagangan ilegal burung eksotis menjadikan Spix Macau sebagai primadona. Mereka diburu, dijual secara gelap, dikurung di sangkar emas untuk hiburan manusia. Populasi di alam liar menyusut drastis. Hingga pada tahun 2000, burung terakhir di alam dinyatakan menghilang. Dunia menangis, tapi sudah terlalu terlambat. Film animasi Rio mencoba mengenangnya, tapi animasi tidak bisa menggantikan kehadiran di alam nyata. Saat ini memang ada beberapa upaya penangkaran, dan harapan kecil mulai tumbuh kembali. Tapi luka sejarahnya tetap nyata. Kita kehilangan mereka, karena kita tak pernah puas memandang tanpa peduli dari mana mereka datang. Keempat, badak hitam Afrika Barat. Badak hitam Afrika Barat pernah berkeliaran luas di wilayah barat dan tengah Afrika. Mereka adalah makhluk agung, kuat, tenang, dan menjadi bagian penting dari ekosistem padang rumput. Tapi manusia melihat tanduk mereka sebagai komoditas. Dipercaya, tanpa dasar ilmiah, bahwa tanduk mereka bisa menyembuhkan penyakit. Padahal tanduk itu hanyalah keratin, sama seperti kuku manusia. Akibatnya mereka diburu tanpa ampun, tanduk dipotong, tubuh ditinggalkan membusuk. Penegakan hukum lemah, korupsi merajalela. Dan pada tahun 2011, IUCN mengumumkan badak hitam subspesies ini secara resmi punah. Tidak ada lagi jejak, tidak ada harapan. Hanya kesedihan dan penyesalan. Kelima atau yang terakhir ada hewan, singa laut Jepang. Singa laut Jepang mungkin tidak sepopuler dodo atau badak. Tapi mereka dulunya hidup di pantai Jepang, Korea, dan Rusia. Populasinya cukup banyak, hingga manusia ikut campur. Mereka diburu untuk minyak, kulit, dan pertunjukan sirkus. Tak hanya itu, Perang Dunia II memperparah keadaan. Bom dan kapal perang merusak habitat mereka. Populasi menurun drastis dan kemudian hilang begitu saja.
Kini, yang tersisa hanya fosil, laporan tua, dan beberapa foto usang. Singa laut ini dilupakan sejarah karena dunia terlalu sibuk dengan urusan manusianya sendiri. Mereka tidak pernah masuk berita utama, tapi tetap punah diam-diam. Dari burung dodo hingga singa laut Jepang, satu pola yang sama selalu muncul. Ketika manusia masuk, tanpa memahami, tanpa menghargai, dan hanya mengambil, maka kehancuran menyusul. Kepunahan bukan hanya tentang satu spesies yang hilang, tapi tentang rusaknya jalinan kehidupan yang saling terhubung. Dan saat satu jalinan putus, kita pun perlahan terseret. Tapi belum terlambat. Masih ada spesies yang bisa diselamatkan, masih ada ekosistem yang bisa dipulihkan. Tapi semua itu harus dimulai dari kesadaran, dari pengetahuan, dan dari pilihan kecil kita setiap hari. Jika video ini menyadarkanmu, berikan like sebagai bentuk kepedulian. Share agar makin banyak yang sadar. Dan subscribe untuk konten edukatif lain tentang sains dan lingkungan. Karena menyelamatkan satu hewan hari ini, bisa menyelamatkan dunia esok hari.